Bapak Ibu RSN yang luar biasa, izin berbagi dalam voice note. Voice note ini terjadi awalnya karena pembicaraan pagi ini tanggal 17 Maret 2024 di grup 03 Sadar Napas tentang kata-kata yang terucap maupun yang tertulis yang bervibrasi rendah tentang orang-orang yang sejatinya sangat kita sayangi. Dan memang seperti itu, orang-orang terdekat kita yang bersinggungan. Harapan kita, mereka, istri, suami, anak, atau orang tua selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Setidaknya, selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun bisa jadi, bahkan seringkali, harapan kita jauh dari kenyataan. Kenyataan yang terjadi jauh dari apa yang kita harap. Lalu, karena saat itu kesadaran kita goyang, kita memilih untuk kesal, bahkan marah, bahkan mungkin mengeluarkan kata-kata yang vibrasinya sangat rendah. Bisa jadi itu terjadi ke pasangan, anak-anak. Orang tua mungkin akan ada rasa takut ya, tapi ke anak-anak bagaimana? Ke pasangan bagaimana? Suami ke istri gimana? Atau mungkin bisa sampai lalu tangan, KDRT. Oke, itu pengantar. Lalu bagaimana? Saya pun terus belajar untuk mengendalikan, untuk terus berkesadaran. Saya terus melatih diri. Apa yang saya lakukan? Imajinasi. Terutama pada saat sadar napas pagi, saya lakukan itu di akhir-akhir. Pada saat energi saya sudah sangat besar, maka saya ucapkan afirmasi harian. Tepat pada sesi untuk keluarga, untuk rumah tangga, maka imajinasi saya peluk mereka satu persatu. Saat saya peluk istri, saya ucapkan kata-kata yang bervibrasi tinggi. Saya minta maaf untuk apa saja yang saya lakukan yang memicu dia untuk kesal, marah, sedih. Saya minta maaf, lalu saya doakan dia untuk menjadi wanita yang luar biasa, lemah lembut, memaklumi, sabar, berlipat cinta, kuat, tegar, bijaksana, dan menjadi wanita yang bermanfaat bagi semua orang dan semua makhluk. Anak-anak pun seperti itu. Saya bayangkan, saya peluk mereka satu persatu. Anak yang pertama, saya usap kepalanya. Biasanya saya pegang di tengkuk mereka sambil memeluk berhadap-hadapan. Kenapa ditengkuk? Di sana ada medula oblongata yang sangat penting untuk otak. Ke istri pun saya lakukan begitu, dan ke member juga saya lakukan seperti itu dalam imajinasi. Makanya kalau menyentuh atau terapi fisik, awalnya saya letakkan tangan saya di sana tapi nggak langsung memegang, karena kalau fisik, karena bukan istri saya, bukan anak saya, rasanya ya buat saya kurang etis lah, kurang elok kalau saya genggam seluruh telapak tangan saya ada di tengkuk. Lalu apa yang saya lakukan? Saya minta maaf ke anak saya, lalu saya doakan mereka. Saya ucapkan mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ramah, rendah hati, berlimpah cinta, sukses di sekolah, kuliah, di pekerjaan, bisnis, di rumah tangga, di kehidupan. Saya desain semua masa depan mereka. Karena akhirnya saya tahu, saya sangat ahli dalam mendesain. Desain dalam imajinasi, detail semua. Itu sangat powerful. Itu sangat powerful. Itu doa yang luar biasa. Karena lewat imajinasi muncul rasa yang sangat kuat. Dan itu adalah doa terbaik. Kenapa doa terbaik? Begitu muncul rasa, vibrasi kita menjadi luar biasa. Itu sebabnya rasa marah punya vibrasi yang luar biasa. Itu sebabnya mengapa perbuatan buruk, perbuatan jahat lebih cepat karmanya datang daripada kita saat berbuat baik. Di sana kuncinya. Ini yang perlu kita pelajari. Itu hukum semesta, itu hukum alam. Kita pelajari, setelah mengerti teorinya, praktekkan. Terus giatkan, praktekkan. Disitulah salah satu fungsi besar dari RSN. Apa? Berkomunitas orang-orang yang bervibrasi, setidaknya orang yang
berniat, berhasrat untuk punya vibrasi tinggi. Makanya saya lihat ada beberapa yang dari member VIP pun live. Dulu saya sedih, dulu saya bertanya, saya japri. Sekarang, ya, let it be, let it flow, biarkan. Jangankan orang, burung aja terbang bersama. Kalau sejenis, kalau sevibrasi, atau ya, biarkan mereka sedang liburan dari RSN. Nanti juga kembali ke menetralisir hubungan atau menetralisir energi. Ke siapapun bisa kita lakukan seperti itu. Ini merupakan bagian penjelasan dari doa Infinite Love. Itu sangat powerful. Itu salah satu cara menikmati keberlimpahan yang ada di dalam kita. Saat kita berlimpah di dalam, maka keberlimpahan dari sekeliling kita, dari alam semesta, menjadi benar-benar milik kita. Karena apa? Kita semakin selaras, kita semakin menyatu dengan semesta yang punya kekayaan keberlimpahan tanpa batas. Hadirkan satu persatu semua orang yang bisa kita ingat, yang pernah kita sakiti, kita kecewakan, kita lukai, kita hina, kita rendahkan, kita hianati. Hadirkan mereka, tatap dalam senyuman, lalu minta maaf dengan tulus. Minta maaf, gak ada susahnya toh, gak ketemu orangnya, hanya dalam energi, hanya dalam sukma. Tapi lihat, buktikan saat kita mau melakukan itu, bagaimana hidup kita. Buktikan. Saya sarankan jangan percaya dengan kata-kata saya, tapi buktikan. Karena kalau langsung percaya, Anda tidak akan melakukannya. Tes, uji, bukan coba ya, uji. Yang lainnya juga begitu. Hadirkan semua orang siapapun dia yang kita bisa ingat pernah menyakiti, mengkhianati, melukai, merendahkan, menghakimi kita. Siapapun mereka, mau orang tua, saudara, teman, orang lain yang hanya sekali ketemu, lakukan. Tatap, lihat dengan senyum, peluk, lalu ucapkan, aku memaafkanmu, aku mengasihimu, aku menyayangimu, sehat selalu, berbahagialah, damailah, sejahtera. Nikmati senyuman mereka, nikmati dekapan hangat mereka, karena mereka sudah kita maafkan. Aksi ini merupakan salah satu kunci dari keberlimpahan. Kenapa? Dengan kedamaian, dengan berdamainya kita dengan semua orang dan semua makhluk, dengan berdamainya kita dengan masa lalu kita yang menurut kita banyak terluka, banyak dilukai, banyak melukai, merasa bersalah. Kedepannya kita menikmati kedamaian yang luar biasa. Lakukan, gak ada susahnya. Langsung tanamkan di pikiran Anda. Mudah saya lakukan, lalu langsung lakukan. Bukan ditunda, bukan akan. Begitu Anda selesai mendengar audio ini, langsung lakukan. Untuk satu orang aja dulu, kalau terlalu sulit untuk 2 atau 3 orang. Untuk orang yang menurut Bapak Ibu kesalahannya kecil, tapi saran saya, karena sangat mudah untuk dilakukan, lakukanlah untuk semua orang. Yang berikut adalah, ini sarannya, atau lebih tepatnya sharing atau berbagi. Tahun 2020, tak lama dari saya memulai kegiatan sadar nafas, muncul rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta ke hewan. Langsung hari itu juga saya putuskan, saya tidak memakan hewan lagi. Karena menurut yang saya lihat, yang saya dapati adalah pada saat semua orang yang memotong atau membunuh hewan, jika kita mau melihat mata hewan itu, pada saat kita akan menyembelihnya, lihatlah, uji. Ambil kambing, domba, sapi, kerbau, lembu, domba atau apapun itu. Sayat lehernya, lalu lihat bagaimana ratapan raungan, bagaimana air mata mereka keluar. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pada saat mereka kesakitan dan meratap, itu energi kemarahan, energi kesedihan memenuhi tubuh mereka. Pada saat mereka akan kehilangan nyawa, itu seluruh tubuh mereka, darah mereka dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan rasa. Wah, imajinasikan aja kalau Anda yang diperlakukan seperti itu. Apakah Anda akan tersenyum? Saya bukan sedang mengganggu pikiran Anda, tetapi hanya berbagi. Bayangkan energi kemarahan, energi duka lara,
sedang memenuhi tubuh mereka. Lalu itulah yang kita masukkan ke tubuh kita. Bayangkan tubuh kita jadi apa. Kita nggak usah dulu bicara karma, tapi empati. Di situ saya putuskan, stop, saya berhenti. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang saya dapatkan? Bu Wahyu pernah melihatnya langsung. Saya bisa berkomunikasi dengan hewan semudah membatin. Saya tahu mereka nggak mengerti bahasa saya, tetapi vibrasi yang saya getarkan mereka pahami. Seperti itulah alam semesta bekerja. Uji, saya nggak meminta Anda untuk percaya, tapi uji. Vibrasi kita akan semakin lembut, tapi bukan lemah. Lemah lembut, bukan kelemahan. Guru besar saya berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Bapak Ibu yang sudah melihat bagaimana saya berpikir, getaran yang saya lepaskan dirasakan oleh member RSN dimanapun mereka berada. Itu yang saya pahami tentang ucapan dari guru besar saya itu. Lemah lembut itu bukan berarti lemah gemulai atau kayak teman-teman yang bertulang lunak. Enggak, itu tentang rasa, tentang perasaan. Bukan tentang tutur kata yang lemah gemulai. Enggak, bukan. Tapi apa? Perasaan. Karena perasaan atau rasa, getarannya luar biasa kuat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada saat kita marah, pada saat kita membenci. Karena biasanya nggak ada orang membenci setengah-setengah hati, nggak. Totalitas. Mari kita bermain di vibrasi tinggi, mencintai dengan totalitas, sepenuh rasa. Itu dua topik utama dalam voice note saya pagi ini. Saya tidak akan berkata semoga bermanfaat. Saya tahu, saya sadar, jika ibu melakukannya, jika bapak ibu melakukannya, pasti sangat bermanfaat, bukan hanya untuk saya. Yang terutama menikmati kebaikan yang kita lakukan adalah kita yang melakukannya, bukan yang menerima kebaikan kita itu. Mereka hanyalah ladang, yang menikmati adalah pemilik. Apa yang kita lakukan, kitalah penikmat utamanya, positif atau negatif. Jika kita menyadari itu, maka kita akan membiasakan diri berkesadaran, sadar hanya untuk melakukan hal-hal yang positif atau bervibrasi baik, bervibrasi tinggi. Seperti itu. Kembali lagi, ini hanya sharing paling tinggi saran, bukan sedang mendoktrin atau mendogma Bapak Ibu. Ini hanya sebatas informasi, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Salam bahagia, salam sehat, holistik, berkelimpahan. Berbahagialah semua makhluk. Horas Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Alaikum, Assalamualaikum.